sebelum saya akan menjelaskan indera penciuman. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana sih caranya kita bisa melihat dunia yang penuh warna ini? Yuk kita bahas bareng tentang indera penglihatan si mata ajaib kita. Mata kita itu keren banget, dari yang kecil ini kita bisa melihat jutaan warna, mengenali wajah teman, bahkan membaca tulisan di buku. Coba deh bayangkan kalau nggak ada mata, dunia ini akan terasa gelap gulita. Nah makanya kita harus tahu cara kerja mata biar bisa lebih menghargainya. Mata kita itu bekerja sama dengan otak. Jadi sebenarnya yang melihat itu bukan cuma mata, tapi juga otak yang mengolah gambar yang kita lihat. Keren kan? Mata kita itu kayak kamera canggih. Ada lensa, ada sensor cahaya atau retina, dan ada saraf optik yang mengirimkan gambar ke otak. Nah teman-teman, ada banyak bagian penting di mata kita nih, dan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Yang pertama kita akan membahas alat tambahan mata. Di dalam alat tambahan mata terdapat alis yang melindungi mata dari keringat di dahi, bulu mata yang melindungi mata dari air dan debu, kelopak mata juga melindungi mata dari air dan debu. Kemudian ada kelenjar lakrimal yang menghasilkan air mata jika ada benda asing yang menyentuh permukaan mata. Lalu ada ductus lakrimal dan ductus nasolakrimal yang keduanya sama-sama merupakan saluran air mata yang menyalurkan air mata ke hidung. Lalu yang terakhir ada air mata, yaitu cairan yang diproduksi kelenjar krimal. Kemudian ada bola mata dan otot mata. Nah, bola mata terdapat 3 lapisan, yaitu bagian luar, yaitu sklera, bagian tengah koroid, dan bagian dalam retina. Nah, bagian luar atau sklera terdapat di dalamnya yaitu kornea dan konjungtiva. Kornea merupakan lapisan bening dan tipis yang menutupi bagian depan mata, sedangkan konjungtiva yaitu selaput tipis dan bening yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Kemudian bagian tengah atau koroid terdapat iris dan juga pupil, di mana iris merupakan bagian mata yang berwarna, sedangkan pupil merupakan celah di tengah iris yang ukurannya dapat berubah karena gerak refleks karena dikendalikan oleh otot-otot melingkar di dalam iris, yaitu otot rectus lateral dan otot rectus medial yang masing-masing akan menggerakkan bola mata. Lalu yang ketiga adalah bagian dalam mata atau retina yang memiliki sel fotoreseptor yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang yaitu sel yang peka terhadap cahaya redup, sedangkan sel kerucut merupakan sel yang peka terhadap rangsangan cahaya terang. Nah, di dalam retina terdapat alat vital mata, yaitu ada lensa mata yang berbentuk bikonkap yang bersifat mengumpulkan cahaya. Lalu ada aqueous humor, yaitu cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata yang berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Kemudian ada vitreous humor, yaitu cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata yang membantu memfokuskan cahaya ke retina. Kemudian ada saraf optik. Saraf optik menjalankan infus saraf dari retina menuju otak. Kemudian setelah sampai ke otak, otak menginterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Pada bagian retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning yaitu bagian retina yang peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta yaitu tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel sensorik. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja indera penglihatan. Bagaimana sih mata kita bisa melihat sebuah objek? Jadi gini, proses melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai di reseptor yang ada di bintik kuning retina.
Apabila rangsangan saraf sudah mengenai reseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian, impuls sensorik meneruskan ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respons cahaya dari sebuah benda yang masuk ke mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Jadi kira-kira cahaya itu masuk ke mata lewat kornea, terus melewati pupil yang bisa mengecil atau membesar, lalu difokuskan oleh lensa ke retina. Retina ini kayak layar bioskop yang menangkap gambar dan mengirimkannya ke otak lewat saraf optik. Dan yang paling keren, mata kita bisa membedakan lebih dari 1 juta warna. Gak kebayangkan kalau di dunia ini cuma hitam putih, pasti gak seru. Nah teman-teman, salah satu bagian mata kita itu kemungkinan bisa rusak jika kita tidak menjaganya dengan baik. Nah di sini aku bakal jelasin sama teman-teman tentang gangguan indera penglihatan. Nah bayangin kalau salah satu rusak, penglihatan kita kan bisa terganggu. Kalau kita lihat sesuatu terus ngeblur, bisa jadi lensa mata kita rusak, nggak bekerja dengan baik. Itu yang bikin orang butuh kacamata. Nah, di sini aku bakal jelasin beberapa penyakit yang ada di indera penglihatan, yaitu A. Rabun jauh. Orang yang tidak dapat melihat suatu benda dengan jelas apabila jaraknya jauh. Penyebabnya yaitu lensa mata terlalu pipih. Lalu ada rabun dekat. Rabun dekat adalah di mana orang tidak dapat melihat benda kecil di dekatnya, bayangan benda jauh di belakang retina. Lalu ada C. Rabun tua. Tidak dapat melihat benda yang letaknya jauh maupun dekat. Kemudian, kita hanya bisa menggunakan kacamata berlensa rangkap. Lalu D. Buta warna. Buta warna sifatnya menurun. Buta warna adalah tidak bisa membedakan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, itu tadi penjelasan tentang indera penglihatan. Jadi mata itu super penting. Makanya jaga kesehatan mata dengan tidak menatap layar terlalu lama, makan makanan sehat, dan tidak membaca dalam keadaan gelap. Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang indera penglihatan. Jangan lupa jaga mata kalian karena dunia ini terlalu indah untuk dilewatkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang indera perasa. Indera perasa manusia adalah lidah. Lidah itu unik teman-teman. Lidah tidak memiliki tulang, tetapi memiliki otot pada bagian ujungnya untuk bergerak. Lidah berukuran kecil dan fungsinya adalah untuk merasa zat yang masuk ke dalam mulut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian lidah. Yang pertama, yang paling atas itu ada epiglotis. Epiglotis itu berfungsi untuk menutup saluran tenggorokan ketika kita menelan makanan, supaya makanan itu tidak masuk ke dalam tenggorokan yang fungsinya adalah untuk bernapas. Yang kedua ada palatopreanal arch. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu terkait indera peraba. Indera peraba adalah kulit, yang dimana teman-teman, kulit merupakan organ terluas di dalam tubuh. Kulit memiliki fungsi sebagai penerima rangsangan sentuhan, tekanan panas, dingin, dan nyeri. Di sini terdapat bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. 80% terdapat sel, yaitu sel keratinosit. Epidermis memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan basal, kedua lapisan spinosus, 3 lapisan granulosum, dan keempat lapisan korneum. Kulit memiliki kelenjar eksokrin, yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar Sabaceae. Kelenjar ini berhubungan dengan kelenjar rambut yang ada di dalam sebuah folikel rambut. Kelenjar Sabaceae ini berada di bawah kontrol hormon, contohnya pada masa pubertas. Yang kedua ada kelenjar keringat.
Kelenjar ini bergulung dan terdapat pada seluruh kulit kecuali dasar kuku, batas bibir, dan gland penis. Kelenjar keringat banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dengan cara membuat lapisan lembab di permukaan. Jadi teman-teman, kelenjar keringat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali kulit penis, telapak tangan, dan dahi. Sedangkan kelenjar keringat apokrin, kelenjar hanya dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting susu, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Yang ketiga, ada kelenjar mamae. Kelenjar mamae ini terletak di sekitaran puting susu. Kelenjar mamae terdapat kelenjar sabaya montogometri yang berfungsi sebagai melindungi dan melicinkan puting susu pada waktu dihisap. Yang kedua, ada lapisan dermis, yang dimana lapisan dermis merupakan lapisan tengah pada kulit. Lapisan dermis merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif, fibrosa, filamentosa, dan diskus yang merupakan lokasi terdapatnya pembuluh darah dan saraf di kulit. Lapisan dermis mengandung serabut kolgen yang dimana merupakan komponen yang paling banyak terdapat di bagian dermis. Yang ketiga ada lapisan hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan paling dalam kulit dan berfungsi sebagai tempat menyimpannya lemak yang berperan dalam mengatur suhu tubuh. Yang kelima ada saraf. Saraf berfungsi sebagai merasakan sentuhan dan sakit. Saraf ini terdapat di dermis, yang dimana saraf-saraf tersebut teman-teman kemudian akan mengirimkan sinyal ke otak untuk merasakan berbagai sentuhan dan rasa sakit pada kulit. Rasa nyeri atau rasa sakit diterima oleh ujung saraf bebas, sedangkan teman-teman rasa tekan, sentuh, dingin, dan panas itu diterima oleh ujung saraf berselaput. Yang keenam ada otot penegak rambut. Fungsi dari otot penegak rambut adalah untuk menegakkan kantong rambut yang menyebabkan rambut halus pada kulit ketika ada rangsangan datang. Baik teman-teman, kita masuk kepada cara kerja indera peraba. Kulit mendapatkan rangsangan dari luar berupa tekanan, sentuhan, dan suhu. Rangsangan itu kemudian ditangkap oleh ujung saraf reseptor, kemudian saraf sensorik tersebut menghantarkan informasi ke otak. Setelah itu, kemudian memberikan tanggapan atau persepsi rangsangan seperti rasa panas saat tangan kulit menyentuh air mendidih. Lalu, di otak sebagai pemrosesan informasi tersebut berlangsung. Nah, teman-teman, di sini ada gangguan atau penyakit dari indera peraba. Yang pertama itu ada panu. Panu disebabkan oleh jamur, yang dimana penderita penyakit ini ditandai dengan kulit yang berwarna putih kecoklatan yang terasa gatal apabila berkeringat. Yang kedua itu ada kutil. Kutil disebabkan oleh virus papilomavirus dan menyerang kulit tubuh bagian mana saja. Penderita penyakit ini ditandai seperti munculnya tunas yang terasa linu dan mengganggu, yang mana penyakit ini bisa disembuhkan dengan obat khusus atau operasi. Yang ketiga, akne atau sering kita sebut dengan jerawat. Jerawat disebabkan oleh peradangan kelenjar Sebaceae atau efek perubahan hormon alamiah manusia. Penyakit ini muncul di area wajah, leher, punggung, dan dada. Penyebab penyakit ini adalah kulit berlemak dan tidak bersih. Materi selanjutnya yaitu indera penciuman. Indera penciuman pada manusia yaitu hidung, di mana hidung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pernapasan.
Fungsi utama hidung bekerja sebagai saluran udara pernapasan. Yang kedua, penciuman. Fungsi hidung sebagai indera penciuman yaitu mendeteksi suatu aroma atau bau dengan menggunakan apical olfactory yang berada di atas rongga hidung. Yang ketiga yaitu produksi lendir. Hidung memiliki selaput lendir di dalam rongga hidung yang dapat memproduksi lendir atau disebut dengan membran mukus. Membran mukus ini bertugas untuk menangkap debu dan kotoran agar tidak masuk lebih jauh ke sistem pernapasan. Keempat, resonansi suara, di mana rongga hidung dan sinus membantu membentuk suara yang kompleks sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih baik. Kelima, membantu sirkulasi udara. Hidung berfungsi membantu sirkulasi udara dengan menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keenam, proteksi. Selaput lendir dan rambut-rambut kecil di dalam rongga hidung bekerja bersama untuk mencegah partikel asing yang masuk ke dalam paru-paru. Hidung memiliki beberapa bagian. Yang pertama, sayap hidung. Sayap hidung adalah bagian yang lembut di kedua sisi lubang hidung. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung yaitu memungkinkan udara masuk dan keluar dari rongga hidung. Yang ketiga, jembatan hidung. Jembatan hidung adalah bagian hidung yang terletak di antara kedua mata yang fungsinya sebagai penyangga struktur hidung dan menghubungkan tulang hidung dengan tulang frontal atau disebut dengan dahi. Jembatan hidung juga berperan dalam menentukan bentuk dan tinggi hidung. Yang keempat, punggung hidung. Punggung hidung adalah bagian memanjang dari hidung yang membentang dari jembatan hidung hingga ke ujung hidung. Fungsi punggung hidung adalah memberikan bentuk dan struktur pada bagian tengah hidung. Kelima, ujung hidung. Ujung hidung adalah bagian paling depan dari hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai pintu masuk utama udara ke dalam rongga hidung. Keenam yaitu rongga hidung. Rongga hidung adalah bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi sebagai saluran udara dan indera penciuman. Di dalam rongga hidung terdapat lendir atau disebut dengan membran mukosa dan rambut-rambut halus atau disebut dengan silia. Ketujuh yaitu serabut saraf pembau atau disebut dengan olfaktori yang berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Olfaktori juga disebut sebagai reseptor utama pada indera penciuman. Lalu yang kedelapan, serabut saraf ke otak yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima dari reseptor. Yang kesembilan, silia saraf pembau, yaitu rambut-rambut pada bagian bawah saraf pembau yang bertugas menyaring debu atau kotoran yang masuk dari udara yang dihirup. Lalu yang terakhir yaitu lendir atau disebut dengan membran mukosa yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang kita hirup. Selanjutnya yaitu cara kerja indera penciuman. Proses penciuman dimulai ketika kita menghirup udara dan udara yang mengandung molekul-molekul bau akan masuk ke dalam rongga hidung kita. Lalu, molekul-molekul bau tersebut akan berinteraksi dengan sel-sel reseptor penciuman seperti udara yang kita hirup akan disaring oleh silia dan molekul-molekul bau yang masuk ke dalam rongga hidung akan larut di dalam lendir. Rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau di dalam rongga hidung yang berada di bagian atas. Kemudian diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh saraf pembau, informasi akan diteruskan ke otak kita dan otak kita akan menanggapi rangsangan dan kita akan mengidentifikasikan bau. Lalu, kita akan menyadari dan mengenali bau yang kita hirup di dalam hidung kita. Gangguan pada indera penciuman. Yang pertama yaitu flu. Flu terjadi karena tersumbatnya saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus dan menurunnya daya tahan tubuh. Contoh tanda-tanda dari flu yaitu batuk, suhu meningkat, sakit kepala, dan beradangan. Yang kedua yaitu alergi. Alergi pada sistem penciuman dapat menyebabkan hidung tersumbat, hidung gatal, dan penurunan kemampuan penciuman. Alergi disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Saat terkena alergi, penderita biasanya akan mengalami bersin-bersin. Lalu yang ketiga yaitu sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada sinus yang terjadi pada rongga-rongga hidung. Dan yang keempat yaitu mimisan. Faktor dari mimisan yaitu tipisnya anyaman pembuluh darah, kanker, demam berdarah, dan kelainan darah. Nah, itu tadi penjelasan tentang panca indera dan fungsinya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih sudah menonton.